Oke, terima kasih DJ. Silakan duduk kembali. Selamat malam Jogja. Kurang keras. Selamat malam Jogja. Oke, tepuk tangan untuk Anda yang luar biasa. Saudara, pada malam hari ini saya begitu bersukacita, bersyukur bisa hadir di sini untuk membagikan pengalaman saya di dalam menjalankan bisnis ini. Kemudian pada malam hari ini saya juga teringat hampir 2 tahun yang lalu saya pernah datang ke kota ini menghadiri satu pertemuan yang mirip seperti pertemuan ini. Saya saat itu sudah bergabung bintang 3, sudah joinin istri saya bintang 3. Saya diminta oleh Pak Franky Lianto dan Pak Vigor untuk datang ke sini, datang ke pertemuan seperti ini yang nggak tahu saya seminar-seminar apa gitu. Pokoknya datang aja bagus untuk masa depan. Yang saya tangkap itu masa depan. Saya datang ke sini di balik kebingungan saya mengatakan sama istri saya gini. Oke dah, anggap aja bulan madu yang kedua. Berdua datang ke Jogja. Saudara, perkenalkan nama saya Heru Kunchoro dan saya beruntung bisa mengenal bisnis yang demikian besar ini. Bisnis yang saya lihat hari ini adalah memiliki satu potensi penghasilan tanpa batas. Dan pada malam hari ini saya bersyukur dan berterima kasih kepada sahabat saya ini, karena tanpa beliau saya tidak akan pernah berada di bisnis ini. Tepuk tangan untuk Bronze Lion Indonesia peraih BMB Bapak Vigor Agung Aluya dan Ibu Teresia. Terima kasih. Saudara, jangan disangka saya ini berasal dari satu kota besar. Enggak, saya hanyalah anak desa 20 km dari kota Madiun. Saya terlahir sebagai anak desa dan saya beruntung bisa menikmati sungai, pematang sawah dan sebagainya. Tetapi hari ini saya berada di sini dan saya telah memiliki satu kehidupan yang berbahagia, dan saya telah memiliki satu orang istri dengan 4 orang anak, 2 laki 2 perempuan, dan istri saya adalah seorang yang sangat cantik. Istri saya berasal dari Pulau Bali, asli wanita Bali. Dan nantinya istri saya ini akan memperkenalkan secara langsung aja biar lebih afdol. Dan istri saya ini demikian cantik dan tentunya dia bisa menikah sama saya. Dia juga jatuh cinta sama saya. Salah satunya barangkali karena ketampanan saya, betul nggak? Jujur dong, jujur. Sekali-sekali edifikasi diri sendirilah. Masa edifikasi orang lain terus, betul nggak? Nah, pada malam hari ini saya sambut istri saya sendiri untuk memperkenalkan namanya. Kita berikan tepuk tangan ya. Selamat malam Jogja, apa kabar? Terima kasih saya diberi kesempatan oleh suami saya yang tampan ini untuk memperkenalkan diri. Nama saya Sri Darmayanti. Saya dilahirkan di Bali, saya asli Bali, dan saya sudah mempunyai 4 orang anak. Saya senang sekali ke Jogja. Sekarang ini saya ingat seperti Pak Heru katakan dulu, saya datang ke sini waktu Pak Heru pertama kali mulai melangkah di Tiansi. Pertama kali Pak Vigor memperkenalkan bisnis ini kepada suami saya terus terang aja saya sudah merasa sok tahu tentang MLM. Jadi saya begitu sinis dan saya tidak setuju, tetapi untungnya saya adalah istri yang penurut. Dan saya mau mendukung suami saya walaupun saya tidak percaya awalnya. Jadi bagi ibu-ibu atau pasangan-pasangan yang belum menyetujui suaminya atau pasangannya melakukan bisnis ini, itu hal yang wajar. Mereka karena mengasihi, takut, kecewa dan sebagainya. Itu saja dari saya. Nanti Bapak Heru akan menceritakan bagaimana perjalanan hidup kami di Tiansi ini. Oke saudara, itu demikian perkenalan singkat. Jadi saya hari ini tinggalnya di kota Batu Bulan. Bukan kota ya, Banjar Kapal, desa Batu Bulan. Batu Bulan itu dekatnya Ubud. Jadi udah Denpasar Coret. Saya tinggal di sana. Kalau Anda mampir ke Bali silahkan hubungi saya. Ya, nanti banyak guide yang ada di sana yang akan memandu Anda bagaimana menikmati pemandangan di Pulau Bali yang indah. Kemudian selanjutnya adalah 81 dan 86 adalah masa muda saya. Punya banyak waktu, nggak punya banyak uang. Kehidupan saya masa-masa SMA adalah seperti itu. Yang saya pikirin saat itu hanya satu. Pokoknya motor ada di tangki ada bensin sama sebungkus rokok
sudah beres. Masalah makan itu tidak sempat dipikirin. Nanti makan di mana, pokoknya jalan aja. Ya inilah masa muda saya. Masa muda yang salah pergaulan. Boleh dibilang salah pergaulan. SMA itu bolos melulu. Dulu pengen coba-coba gitu niru Mick Jagger gimana jadi penyanyi. Ternyata nggak ada yang mau noleh. Karena tampangnya tok boleh, suaranya kurang katanya. Jadi saya tidak sempat jadi penyanyi, tidak sempat rekaman. Pada saat itu saya sekolah di SMA, kemudian sempat saya nggak lulus di kelas 3 SMA. Ya karena kesalahan saya sendiri, saya bolos, sehingga SMA pun saya nggak lulus. Akhirnya saya pindah sekolah, baru saya bisa menyelesaikan sekolah menengah atas saya. Kemudian saya sempat kuliah di teknik sipil, teknik mesin, kemudian di fakultas ekonomi, di manajemen. 3 semesteran semua, nggak ada yang jadi. Di wisuda itu mujizat. Toh seandainya di wisuda, saya harus melamar pekerjaan. Dan yang sering saya katakan dan saya sering dengar dengan cerita orang-orang yang melamar pekerjaan adalah dicari yang sudah berpengalaman. Loh, gimana bisa berpengalaman? Diterima kerja aja belum? Itu yang jadi masalah. Sehingga saat itu saya memutuskan dengan berat hati, saya harus berani meninggalkan zona kenyamanan saya. Zona di mana saya dengan gampang mahasiswa keren, kemana-mana juga keren kan mahasiswa. Jadi tidak perlu lagi takut dicap pengangguran. Mahasiswa biar bolos-bolos tetap mahasiswa. Orang sering ke kampus, ke kantin aja maksudnya, bukan kuliah. Ada satu hal yang membuat saya harus meninggalkan dan saya harus mulai hari ini, saya harus melakukan sesuatu yang berbeda. Saya bukan mengajari Anda untuk Anda tinggalkan bangku kuliah Anda, bukan. Jadi Anda jangan tersinggung ya, itu adalah pilihan pribadi saya. Daripada saya kuliah juga belum tentu selesai, toh nanti selesai juga mesti nyari kerjaan. Alangkah baiknya kalau sekarang saya berhenti kuliah dulu, saya mencari keahlian untuk nanti bisa saya mendapatkan uang. Dan celakanya di luaran itu bicara untuk mencari keahlian sudah 2 tahun. Saya udah buktiin sendiri kok. Saya di Astra Daihatsu Surabaya itu bicara setahun, itu hanya magang, kerja, bantuin mekanik, bongkar mesin, turun mesin, ganti oli, tangan kena palu, kena knalpot, panas, nggak ada orang mau tahu. Saya juga udah nggak mau tahu diri saya. Yang penting saya mendapatkan keahlian dan saya nanti bisa mendapatkan uang dari keahlian saya. Cuman itu dok. Impian sama dream saya saat itu pendek sekali, keahlian. Nggak berani bikin dream duitnya. Impiannya tok. 1 tahun di Surabaya, saya ke Jakarta, fundamental course 1 tahun, teori praktek. Habis itu begitu balik ke Denpasar, baru saya bekerja. Dan saya merasakan bekerja di perusahaan orang lain selama 4 tahun, bekerja waktu habis, dari pagi sampai sore. Saya mikir, waktu habis, juga gajinya nggak cukup gitu, sering kurang. Padahal saat itu saya belum berkeluarga, sering kurang, hanya pas-pasan aja untuk beli rokok, untuk nonton, untuk makan, tahu-tahu habis. Saya mulai berpikir bagaimana caranya mendapatkan uang lebih banyak. Saya tahu pokoknya saya harus membangun usaha sendiri. Kalau saya tidak punya usaha sendiri, sulit kayaknya bermimpi memiliki uang banyak. Pikiran saya hanya itu aja yang saya tahu. Kemudian saya dengan tunangan saya yang saat ini istri saya mulai bagaimana caranya membangun usaha. Perlu modal uang. Bagaimana caranya mendapatkan uang untuk membangun usaha? Keahliannya sih udah punya gitu. Saya bilang sama orang tua saya nggak yakin. Saudara-saudara saya juga tidak yakin. Untung saat itu saya udah bertunangan dengan pacar saya dan yang sekarang istri saya ini. Kemudian saya bicara sama istri saya bagaimana caranya mendapatkan pinjaman uang dari bank. Sehingga ibu mertua saya itu memberikan pinjaman uang dari bank. Saat itu saya ingat 30 juta. Nanti kalau Anda ingin belajar bagaimana caranya memberi kepercayaan kepada mertua, calon mertua, biar Anda bisa ngutang, nanti tanya sama saya. Saya punya keahlian itu, saudara. Punya keahlian dan itu sulit duplikasinya. Bayangkan, jadi mantunya belum udah ngutang 30 juta. Saat itu 30 juta, wow, luar biasa. 30 juta saat itu, saudara, banyak sekali. Tahun 90, dolar masih 2.500. Kemudian saya mendapat kesempatan kepercayaan dan akhirnya tahun 90 saya membuka bengkel. Dan saat itu juga tahun 91 saya udah menjadi pengusaha yang banyak duit. Muda, udah terlanjur banyak duit. Rumah
Tahun 95 saya udah bikin, mobil sudah ada. Tahun 91 kami menikah dengan biaya sendiri karena saya saat itu sudah banyak duit. Saya menikah dan resepsinya di hotel berbintang di Grand Bali Beach. Saat itu besar menurut ukuran saya, masih muda, udah banyak duit. Tapi apalah daya, godaan manusia saudara. Banyak duit, nggak punya visi. Akhirnya apa? Kenalan sama botol bir. Belajar dari 1 gelas ke 2 gelas. Akhirnya apa? Jadi pemabuk. Saya jadi pemabuk. Pemabuk yang fokus dan antusias. Luar biasa. Seandainya seorang pemabuk itu bisa mendapatkan reward BMW, saya udah dapat BMW dari dulu. Tapi sayangnya pemabuk nggak dapat hadiah ya. Justru duitnya habis, badan rusak. Dan saya lakukan itu hari demi hari, hari demi hari, hari demi hari. Dan pada tahun 95 saya mulai berpikir, saya kerja keras dari pagi sampai sore, malamnya mabuk, rutinitasnya seperti itu dok. Saya mulai berpikir, waduh, saya punya bengkel 1, penghasilan kurang, pengen bangun bengkel 2. 2 kurang, bangun lagi 3. Utang di bengkel kedua belum selesai, investasinya sudah ngutang lagi untuk bangun bengkel ketiga. Itu penyakitnya pengusaha konvensional gitu. Semakin besar usahanya, utangnya makin besar. Itu yang jadi masalah. Karyawan yang diurus makin banyak, makin pusing. Laporan pembukuannya makin banyak, makin pusing. Itu yang saya rasakan. Sehingga saya mulai berpikir, bagaimana ya caranya punya uang tapi nggak kerja. Nah ini. Terus bebas pikiran, pasti ada ini, pasti. Saya mikir gitu, cuman nggak ketemu, saya nggak tahu waktu itu ada MLM. Kalau MLM itu seandainya saya tahu dari dulu, wah saya udah masuk MLM dari dulu. Duluan saya dibanding Pak Luis, seandainya saat itu saya diketemukan. Loh iya, 95 loh, saya udah mulai berpikir bagaimana caranya bebas waktu, bebas uang, bebas pikiran. Saya udah nyari itu, tapi saya nggak ketemu saudara sama MLM. Saya beruntung saudara. Yang saya tangkap pada saat saya pengen mendapatkan satu bisnis yang bebas waktu, bebas uang, bebas pikiran, hanya satu yang ketemu, bisnis tanah Her. Dalam hati saya, oh iya tanah dibeli, didiemin, tinggal titip di agent properti, jualin, kita tinggal nunggu telepon loh. Kerja di mana ya nggak ada dong, nggak ada karyawan, agent properti juga orang lain. Saya modalnya cuma nomor telepon tak. Wah ini pas. Cuman jeleknya satu, modalnya besar. Tetapi demi impian saya, bebas waktu, bebas uang, tidak pakai kerja gitu, maksudnya tidak pakai sibuk, tidak pakai karyawan, ya udah saya lakukan. Nah pada saat tahun 98 saya mulai melakukan bisnis properti tersebut, saya berkenalan dengan seseorang yang mengenalkan saya di bisnis ini, dan saya nggak tahu kalau saat itu beliau menelpon saya, Pak Heru ada waktu untuk datang ke kantornya. Saya hanya menjawab saat itu, oh ada Pak, saya akan datang ke kantor. Dan pada saat saya datang ke kantor, saudara-saudara, saya datang ke kantor beliau, saya diperkenalkan oleh seseorang yang diperkenalkan sebagai teman beliau di perbakin. Beliau juga Grandmaster tembak reaksi dunia. Beliau bernama Pak Franky Lianto. Dan saat itu, tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Franky Lianto, saudara. Tanpa beliau saya juga nggak ada di sini. Beliau memperkenalkan satu bisnis yang aneh. Bagi saya aneh itu. Namanya bisnis harusnya modal dong. Orang saya aja udah punya ahli, nggak punya modal, duit bingung kok. Jadi pengusaha tuh, waduh, modal keahlian harus punya, modal uang juga harus punya, terus berani, nah, macam-macam. Modal pengusaha di luar tuh banyak. Nah, saya jadi aneh saat itu saya diperkenalkan satu bisnis yang Pak Heru pernah dengar, TMC? Belum. Produknya seperti ini loh. Pernah lihat? Belum. Pak Heru ada waktu? Ada. Tahu presentasi ya? Iya, pokoknya nurut aja. Loh apa sih salahnya mendengar? Kita kan nggak tahu apa-apa dengan apa yang akan disampaikan. Nggak mungkin dong Pak Vigor dan temannya mau bohongin saya. Bohongin apanya? Orang beliau udah sukses kok. Modalnya percaya aja saudara. Saat saya dipresentasi lucu lagi. Belum ada buku-buku bagus tuh, gambar-gambar, foto-foto orang yang sukses. Belum ada. Hanya selembar kertas kosong putih sama pensil. Saya dipresentasi. Ini bisnis ini dari Cina, makanan kesehatan, bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit, bla 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 bla. Bintang 1, 2, 3, dari 3 dapat 4, bintang 3 jadi bintang 4, terus sampai bronzen dapat mobil BMW. Dalam berapa lama? 2 tahun. Buktinya mahasiswa dari kota Bandung, Livia Helen, kurang dari 2 tahun dapat BMW. Kaget saya, loh, mahasiswa ada BMW.
Nah ini, itu yang membuat saya tertarik, saudara. Saya nggak tertarik sama produknya, karena apa? Saya waktu saat ditanya sama Pak Franky, Pak Heru ada kendala kesehatan? Enggak, saya sehat-sehat aja. Jadi artinya apa? Enggak butuh produknya gitu. Tetapi saya butuh bisnisnya. Kok ada bisnis nggak pakai modal, hanya belanja produk senilai 2 juta full member, menjadi pengusaha internasional dalam tempo kurang dari 2 tahun. Mahasiswa yang nggak ada pengalaman kerja bisa dapat BMB. Mahasiswa nggak pernah jungkir balik di luar dapat BMB. Saya jatuh bangun di luaran, harusnya bisa dapat BMB dong. Modelnya cuma gitu tok. Saat itu juga saya langsung bergabung, dan saya belum begitu paham tentang yang namanya MLM. Pokoknya bergabung aja, bergabung dulu. Karena kata Pak Vigor sama Pak Franky saat itu, nanti caranya jalanin diajarin. Orang di luaran cari cara sendiri aja saya lakukan. Modalnya berat, modal besar, cara sulit, resikonya besar, itu aja saya lakukan. Apalagi bisnis tanpa modal, hanya belanja produk, ada nilai bisnisnya, resiko menjadi pengusaha internasional, dapat BMB, caranya diajarin, tinggal nyontek. Ini sih bukan bisnis bagi saya, main-main, join. Saya langsung gitu. Namanya bisnis itu di luaran, saudara, sulit. Kita mau jadi pengusaha di luaran harus punya toko, rekrut karyawan, bikin sistem. Bicara 5 tahun bisa BEP, itu perusahaan luar biasa. Perusahaan biasa-biasa ya, bisa BEP 5 tahun, itu luar biasa. 5 tahun itu baru bicara balik modal. Berarti selama 5 tahun tuh pengusaha itu sebenarnya nggak boleh pakai duitnya, karena duitnya bukan duitnya dia. Kan gitu logikanya. Nah, ini bisnis, belanja produk, ada nilai bisnis yang bisa dijalankan. 2 tahun nggak sampai, anak muda nggak pakai pengalaman bisa dapat BMB, penghasilan puluhan juta, ratusan juta. Caranya diajarin. Good. Udah. Saat itu hari Sabtu. Begitu hari Seninnya saya langsung telepon Pak Vigor. Pak Vigor, sebelum saya telepon Pak Vigor, tentunya kan saya pulang ke rumah dulu nih, kasih informasi sama istri saya. Istri saya tersenyum sinis. Loh, kok pulang-pulang ada informasi apa nih? Wah, bagus, ada bisnis bagus. Seperti yang di klip saya tadi, bisnis Tiansi. Wah, bulat. 2 tahun BMB. Istri saya senyum sinis. Kenapa? Istri saya punya teman pakar MLM di Bali yang nggak pernah sukses. Nah, ini yang jadi masalah. Yang jadi masalah itu, saudara, istri saya ini punya temannya ini pakarnya MLM selain bukan Tiansi, puluhan tahun nggak sukses. Nah, datang suaminya bawa MLM, istri saya ketawa. Cuman karena istri saya ini menghargai saya dan terlalu mencintai saya, akhirnya saya sampaikan. Padahal saat saya mengatakan kepada istri saya sudah sampaikan, saya join. Nah, istri saya pasang bintang 3, anak saya 4 langsung di sampingnya, deret crossline-nya 1, 2, 3, 4, langsung 6, 5 frontline, langsung 6 sama bapaknya. Istri saya tidak setuju. Wah, jangan, udah saya aja dah dulu. Oh gitu ya, karena saya juga masih belum ngerti ini bisnis apa. Ya udah kalau gitu. Begitu hari Seninnya saya akan ke stokis, saya telepon Pak Vigor. Pak Vigor, mau daftar, mau belanja. Pak Heru, saya masih sibuk tuh, belum sempat nganter nih. Tidak apa-apa, mana aplikasinya? Tak bawa sendiri. Saya tak ke stokis. Saudara, orang semacam saya itu banyak. Anda tinggal nyari terus, yang penting cari terus, nanti Anda akan ketemu dengan orang-orang seperti saya, pengen ke stokis sendirian. Begitu ke stokis, waduh, pulang dari stokis bawa 2 kresek besar, dan produknya memang luar biasa, saudara. Saya konsumsi produknya, tumor jinak saya lenyap, sembuh total. Hari ini kalau ada orang ngomong di depan saya produknya Tiansi nggak manjur, sini ngomong sama saya. Loh iya, orang bukti nyata kok. Saya membuktikan sendiri, merasakan sendiri. Saya hampir operasi, tumor jinak saya itu hampir operasi. Karena takut besok keburu ketemu Tiansi. Tuhan itu sayang sama saya. Jangan operasi hair, tunggu Tiansi. Coba produknya Tiansi dulu lah, buktinya sembuh. Kemudian saudara, pada saat saya mulai menjalankan bisnis ini, begitu bergabung tadi bawa produk, karena upline kami yang memperkenalkan dari Bandung jauh, beliau udah pulang, saya sama Pak Vigor bingung, ya diam udah, lupakan, enggak tahu. Nah, begitu Pak Franky 1 minggunya 2 minggunya datang telepon, Pak Vigor, Pak Heru,
saya akan datang besok jam sekian, tolong kumpulin teman-temannya ya. Waduh, saya pertama ada perasaan, wah ini bikin repot ini. Saya ini terus terang nggak suka diatur sama orang. Usaha saya sendiri aja saya tinggal kok, karena saya nggak suka kerja kok. 3 bengkel saya itu semenjak tahun 95 saya tinggalin. Saya relakan. Karyawan saya urus, bocor bolehlah dikit-dikit, bagi-bagi, pemerataan. Loh iya, kalau bicara serakah, ya jagain dong dari pagi sampai sore, betul nggak? Tetapi karena saya mikir duit tempatnya bukan di sana aja, masih banyak yang lain. Saya cari sumber yang lebih besar. Ya aturlah, saya ngecek pembukanya ya, saling percayalah. Bocor-bocor dikit nggak apa-apa lah, relakan, bagi-bagi berkat. Saya seperti itu. Nah kemudian saya lakukan, Pak Franky telepon, kumpulin teman, kumpulin saudara hari Selasa jam 7 malam. Dalam hati saya, waduh repot nih, suruh ngumpulin orang lagi. Saya ini ngindari kerjaan, sekarang dikasih kerjaan. Cuman saya mikirnya gini, untungnya saya ini bersikap positif. Waduh, kasihan. Pak Franky datang dari jauh, teman dari jauh datang dari Bandung, datang ke Denpasar, lawang disuruh ngumpulin teman aja itu kan bukan pekerjaan namanya. Ya udah, saya lakukan. Saya telepon teman-teman saya. Saya telepon waktu itu pertemuannya di tokonya Pak Vigor, di toko kulit di Jalan Raya Kuta, di lantai 3. Saya telepon teman-teman saya. Kemudian saudara-saudara saya dulu saya hubungi. Wah, dari kakak-kakak saya semua tak undang. Pertemuan pertama yang hadir saat itu, dan karena saya udah pasti teman-teman saya pada tidak mau datang, saya tungguin saudara-saudara saya. Mandi tak tungguin. Pokoknya tak jemput, pokoknya harus datang supaya tidak malu dong. Pak Franky datang dari jauh masa nggak ada orang? Kan malu nanti. Wah, tak tungguin, tak paksa-paksa saudara saya. Kakak saya tak paksa, adik saya tak paksa, ponakan saya, iparas, pokoknya semua paksa. Akhirnya ngumpul di pertemuan tersebut ada 12 orang. 12 orang bro. Dan di 12 orang tadi ya, salah satunya adalah istri saya, adalah bintang 8 saya. Kemudian yang satunya lagi adalah adik istri saya, Iwan Dharma Putra, itu juga bintang 8 saya. Kemudian yang hari ini kakak saya yang ikut datang ke Jogja ini adalah kakak ipar saya Pak Mayun dan Mbak Indri. Itu juga datang hari ini, beliau hampir masuk ke bintang 7. Juga kakak kandung saya. Kemudian ponakan saya yang dulunya negatif sama bisnis ini, negatif. Ponakan sendiri negatif, istrinya baru positif dulu. Istrinya join. Nah, istrinya join duluan. Nah, ponakan saya ini negatif nih, sekarang kena batunya dia, tahu rasa dia. Dia datang ke sini nih sekarang, duduk di deret bangku nomor 2 dari depan. Istrinya join duluan, nah suaminya belum, cuma ikut-ikut. Begitu istrinya betul-betul bonusnya udah kelihatan, baru nih ponakan saya ini join. Baru akhirnya sekarang positif. Sekarang nggak bisa di stop. Saya udah bilang sama dia, udahlah jangan kamu jalankan tensinya, ngapain? Ya toh, ngapain sukses di tensi, kan nggak enak kerjain tuh bisnis furniturmu, tak gitu kan aja. Nggak mau, harus freedom. Apa freedom? Hari ini saudara saya ini bintang 7. Bintang 7. Jadi saya memulai menjalankan bisnis ini dari saudara-saudara saya, dari teman-teman saya. Saat itu pertemuan di kulit, Pak Franky terus datang ngajarin bagaimana caranya bikin home meeting. Saat itu Pak Vigor, waduh, dadaan beli TV, beli VCD player hanya untuk pertemuan yang 12 orang tadi. Kalau kira-kira Pak Vigor saat itu nggak percaya dengan Pak Franky, ini bisnis internasional, yang datang kok cuma 12 orang, nggak ada modal yang terlihat. Untung Pak Vigor percaya dengan Pak Franky, percaya dan mau. Belum ada hasilnya udah beli TV-nya, beli VCD playernya, udah gitu main spidol pakai papan tulis. Yang datang 12 orang. Pak Vigor untungnya mau. Nah terus pertemuan berikutnya Pak Franky. Lama-lama pertemuan besar OPP, Pak Ferdinand Mambu Olivia datang dan Pak Franky mengajarkan bagaimana caranya membangun bisnis ini. Akhirnya hari ini saya seperti ini karena bisnis ini, saudara. Di bisnis ini saya telah melihat, hari ini barangkali Anda adalah salah satu orang seperti saya. Saya saat itu diundang oleh Pak Franky, oleh Pak Vigor, Pak Heru, datang ke Jogja, ada fokus seminar. Ada acara yang luar biasa, seminar, pembicaranya anak-anak muda yang sudah sukses.
peraih BMB, pas. Nah ini, Pak Franky dulu mengatakan presentasi sama saya, mahasiswa, Livia Helen, peraih BMB. Saya harus lihat nih. Saya datang ke sana sama istri saya, setengah ragu-ragu, tapi setengah mau berangkat. Ya saya nganggapnya bukan seminarnya, pokoknya saya anggap aja jalan-jalan. Karena saya nggak ngerti ini bisnis apa sama sekali, saya masih kabur saat itu. Saya berangkat berdua ke Jogja. Kemudian di Jogja kami datang ke Universitas Kristen. Di sana kami melihat seminar yang dihadiri banyak orang. Kemudian pembicaranya anak-anak muda. Dan anak-anak muda tadi bintang 7, bintang 8. Kemudian peraih BMB. Saya duduk di paling belakang sama Pak Franky. Bingung saya. Saya ini datang ke sini sama istri saya baru bintang 3 ini. Wah, itu anak-anak muda kok bisa bintang 6, bintang 7. Saya mikirnya gitu tak. Anak-anak kemarin sore bintang 6, bintang 7. Tunggu nih. Ini pulang ke Bali nanti lihat ya. Saya dalam hati gitu. Anak muda bisa. Saya anak tua nggak bisa kan bikin malu saudara. Betul nggak? Yang ada di pikiran saya hanya itu. Makanya pada saat acara selesai, waduh, saya coba tantangan dengan anak-anak muda yang sukses tadi. Dengan Livia Helen saya sedang, dan saya sempat berfoto. Fotonya saat itu Anda lihat, saya memegang replika BMW-nya di foto. Saat itu saya masih pakai anting, masih pakai gelang kebesaran saya, gelang perak, ya. Pokoknya masih senang pakai variasi-variasi di tubuh, ya. Kemudian saat itu saya mulai, wah ini BMW ini gratis nih. Mulai saat ini saya pasang BMW itu di sini. Saya akan buktikan nanti, suatu saat nanti akan tiba saatnya di mana saya pun akan memperoleh hal yang sama dengan upline leader saya ini, Livia Helen. Jadi saat itu di Bali belum ada pertemuan-pertemuan seminar-seminar besar, belum ada. Kami harus mengejar ke Surabaya. Saat itu ada seminarnya Pak Louis Tendian. Kami datang ke sana. Kami ingin mengejar pertemuan seperti apa. Dan saya telah melihat di sana Pak Louis. Saya kaget-kaget. Waduh, masih muda, penghasilan ratusan juta rupiah. 3 tahun yang lalu dia ini bukan siapa-siapa, Pak Louis ini. Wah, makin panas saya. Wah, 3 tahun yang lalu Pak Louis ini bukan siapa-siapa, tetapi bisa. Berarti bisnis ini luar biasa. Kendaraan yang luar biasa. Selama ini saya berarti kendaraan saya kurang luar biasa. Lawang saya buka bengkel 15 tahun. 15 tahun. Nggak pernah saya dapat BMW gratis. BMW beli terus. Loh, mobil-mobil yang saya naikin dulu beli terus, kan? Nggak pernah saya dapat gratis. Dan kabar buruknya adalah di usaha di luar yang sukses saya tok. Saya tidak bisa melibatkan banyak keluarga saya dan teman-teman saya untuk sukses. Tetapi di bisnis ini saya melihat Pak Louis sukses, frontline-nya sukses, downline-nya pada sukses semua. Bisa sukses rame-rame, itu yang saya lihat. Sehingga begitu pulang dari Surabaya saya mulai ngerti, wah iya ini bisnis, bener nih. Ini kendaraan tercepat. Karena apa? Kita walaupun orang hebat saudara, tapi kalau berada di kendaraan yang salah kita akan menjadi orang yang biasa. Orang biasa tapi kalau berada di kendaraan yang luar biasa, waduh kita terpaksa menjadi orang luar biasa. Contoh seperti ini, contoh. Sering dengar ya kita ada ilustrasi seperti ini. Saya sedang nih ngulang-ulang ilustrasi ini. Michael Schumacher, siapa sih yang nggak kenal Michael Schumacher, pembalap Formula 1? Dia pasti hebat, teknik balap, trik balap pasti hebat. Kalau saya tanya kepada Anda, kalau balapan nama Heru Kuncoro menangan siapa? Michael Schumacher. Pasti jawabannya pasti menangan Michael Schumacher. Tetapi kalau pertanyaannya saya balik, tetapi seandainya mobil balapnya Michael Schumacher, Heru Kuncoro yang pakai, Michael Schumacher tak kasih demo roda 3. Nah, balapan sekarang, kira-kira menangan siapa? Terpaksa menangan Heru Kuncoro. Heru Kuncoro orang biasa-biasa tapi karena kendaraannya luar biasa. Michael Schumacher orang luar biasa tapi karena kendaraannya biasa-biasa. Michael Schumacher sampai kakinya patah pun tidak akan bisa ngejar saya. Betul nggak? Sama saudara, di bisnis ini kenapa Pak Louis bisa sukses? Ya nggak? Pak Erik Jong masih muda bisa sukses. Mbak Dia, Mas Iwan, Mas Mawan, Mas Erik Bagus, Pak Vigor, saya, Mbak Iren, Mas Denny bisa sukses semuanya. Bukan karena kami hebat, bukan. Karena kami berada di kendaraan yang luar biasa. Kensi dan support sistemnya Unicorn. Ini yang luar biasa saudara-saudara. Saat itu juga saya merasa beruntung dipaksa oleh Pak Vigor, Pak Heru, ayo ke Bandung, ke rumahnya Pak Louis, buktiin sekarang. Betul apa enggak ini? Anak muda ini udah sukses, udah punya rumah mewah,
udah dapat mobilnya, buktiin, ayo datang ke Bandung. Saat itu untungnya saya mau. Saya mengajak keluarga saya, adik saya, istri saya, ponakan saya, ipar saya, kakak saya, teman saya ajak datang ke Bandung. Dan saat itu saya pertama kali duduk di dalam sebuah mobil BMW yang nggak pakai bayar dan difoto di sana. Dan saat itu sebetulnya Pak Luis mengatakan begini, saat itu saya sempat disetirin nama Pak Luis jalan ke atas puncak untuk melihat satu lokasi yang Pak Luis selalu mengatakan dream saya salah satunya Pak Heru, di atas ada tanah tinggi, saya bisa melihat kota Bandung lebih jelas lagi. Nah malam itu jam 10 malam kami diajak naik mobilnya ini. Di dalam mobil ini ada saya saat itu, Pak Luis Tendian, kemudian Iwan Dharma Putra, adik ipar saya, sama Pak Jainuri. Pak Luis mengatakan begini pada Pak Vigor, Pak Vigor, tolong lihat dulu nih wajah-wajah yang ada di mobil saya ini. Saya udah setirin sekarang nih. Kalau mereka nanti nggak sampai dapat BMW-nya, tolong dicatat nih wajah-wajahnya kelihatan. Dan Anda lihat sekarang wajah saya. Wajah saya sudah dicatat sama Pak Vigor, salah satu frontline saya yang dapat BMW. Berarti masih 2 lagi yang belum dapat BMW. Akan dicatat juga oleh Pak Vigor. Dan saya yakin mereka berdua akan dapat BMW juga. Nah ini hebatnya bisnis ini, saudara. Ini hebatnya bisnis. Saya paling senang nih bisnis ini. Ini jaringan saya di Pekanbaru. Terus lucunya saya belum pernah datang ke sana tuh. Belum pernah datang ke sana udah punya jaringan di Pekanbaru. Ibaratnya tuh gini, ibaratnya saya belum pernah survei ke Pekanbaru nyari tanahnya, bangun gedungnya, buka tokonya, tapi udah punya toko di sana itu. Potensinya enak ya? Ya itu yang Anda dapatkan di bisnis ini. Nah, lucu lagi nih. Ini ada OPP jaringan di Hong Kong nih. Saya belum pernah datang ke Hong Kong, saudara. Belum pernah. Tetapi kok ada jaringan di sana itu? Ya itulah kemudahan-kemudahan di bisnis ini, potensi-potensinya. Nah ini waktu kami ke Singapura, kami mengejar pertemuan-pertemuan. Saat itu untung Pak Vigor visinya besar, jelas. Kita harus mengejar pertemuan-pertemuan Pak Heru. Dimanapun ada, kalau ada waktu, ya usahakan harus berangkat. Dan saat itu untung juga saya nurut. Saya waktu itu sedang ada peresmian kantor pusat TNC di Singapura. Dan saya untungnya mau diajak Pak Vigor. Kami para leader dari Indonesia diterima secara khusus di ruang pribadinya Mr. Lee Jing Yan di Hotel Fullerton, hotel termahal di kota Singapura. Beliau mengatakan gini, kalau Anda melakukan bisnis ini dari sekarang, kedepannya Anda akan menjadi Bill Gates kecil. Keluar dari mulutnya Mr. Lee Jing Yan sendiri. Dan saya percaya saat itu, saudara, karena apa? Sudah ada buktinya. Pak Luis Tendian udah ratusan juta dalam tempo berapa tahun. Lawang saya aja di luaran nyari keahlian tok aja 2 tahun kok. Betul nggak? Anda di luaran S1 kuliah aja 4 tahun kok. Belum dapat duitnya. Di sini Pak Luis kurang dari 4 tahun ratusan juta. Pilih mana? Pilihan ada di tangan Anda. Bangganya di bisnis ini adalah saya bukan hanya mendapatkan uang dari bisnis ini, tetapi di bisnis ini kami mendapatkan pembelajaran yang mengubah kehidupan, karakter, kebiasaan orang-orang yang mau belajar di bisnis ini. Dan kalau Anda boleh tahu, dan kalau saya mau berkata jujur, saudara-saudara, di bisnis ini saya melihat saudara-saudara saya berubah hidupnya gara-gara bisnis ini. Dan tahukah Anda, kalau Anda seorang mahasiswa, kalau Anda memiliki kehidupan latar belakang menjadi orang baik-baik, Anda jauh lebih bisa sukses. Karena apa? Saya udah membuktiin sendiri. Saya memiliki saudara-saudara yang jelek, saudara-saudara yang latar belakangnya udah karena salah pergaulan gitu. Saya bukain terus terang kepada Anda, bukan berarti maksud saya untuk jelek-jelekin keluarga saya ini, saudara saya ini, bukan. Saya memiliki 2 orang saudara yang salah pergaulan. Gak pernah kuliah di kedokteran, tapi kerjaannya nyuntik terus. Kalau kuliah di kedokteran kan memang kerjaannya nyuntik gitu. Tapi kalau bukan dokter, tiap hari nyuntik untuk dirinya sendiri. Ini yang jadi masalah. Dan tahu nggak Anda, saudara saya ini, waduh luar biasa. Nyuntiknya fokus, antusias, ngotot. Akhirnya apa? Sampai masuk penjara beneran. Loh, penjara beneran, bukan kantor tahanan kota, kantor polisi, bukan, saudara. Kalau hanya kantor polisi tahanan kota itu udah biasa, bosan saya dengar. Masuk penjara sungguhan udah 2 kali, wisudanya aja udah 2 kali, cuman nggak dapat BMW.
1 tahun sama 1 tahun di penjara sungguhan. Itu adik ponakan saya, anaknya kakak saya. Kenapa orang-orang seperti itu bisa seperti itu? Kalau kita punya saudara, punya tetangga, saya mulai mengerti kenapa mereka melakukan hal itu. Kenapa mereka jatuh di dalam dunia gelap terus. Mereka tidak ada berusaha untuk mencari jalan yang benar. Karena di sininya dreamnya cuma 3. Penjara, kuburan, rumah sakit. Salah suntik, busa keluar, rumah sakit. Kalau bisa ditolong, balik ke rumah. Nggak bisa ditolong, kuburan. Betul nggak? Tapi kalau ketangkap polisi, resikonya ya penjara. Dreamnya cuma 3. Kenapa kok dreamnya hanya 3? Iya, gelap soalnya di depan. Mana ada di luaran peta sukses, saudara? Nggak ada, saya nggak pernah lihat di luaran ada peta sukses. Apalagi ada gurunya yang ngajarin caranya sukses. Itu begini, nggak ada. Sehingga kenapa saudara-saudara kita, teman-teman kita, tetangga kita banyak yang jatuh dalam dunia hitam seperti itu. Karena masa depannya gelap. Sukses perlu modal. Sukses nggak ada yang ngajarin gimana bisa sampai di sana. Tetapi di bisnis ini saudara sudah membuktikan. Kendala kita menjadi pengusaha konvensional apa sih? Menjadi pengusaha ya harus punya kantor dong. Punya karyawan, punya sistem, punya kendaraan operasional, punya jalur informasi, jalur ini, jalur itu, surat izin usaha dan sebagainya. Kendala-kendala itu yang membuat akhirnya orang tidak berani jadi pengusaha. Tetapi dengan bisnis TNC ini luar biasa. Kita menjadi pengusaha internasional yang bangun gedungnya TNC, yang rekrut karyawannya TNC, yang bangunin kantornya di seluruh dunia TNC, yang bangun sistemnya TNC. Terus kita nggak pakai modal, hanya belanja produk. Kemudian ada bisnis school-nya, Unicorn nih. Kalau Anda lihat, Unicorn. Ini adalah support system kita yang akan membantu kita bagaimana caranya kita tiba di puncak sukses. Diajarin caranya, materi-materinya sudah disediakan. Kita tinggal nyontek, artinya apa? Latar belakang kita nggak dipakai. Pengusaha saya di otomotif dan di properti nggak dipakai. Mahasiswa Anda nggak dipakai. Ibu rumah tangga juga nggak dipakai. Latar belakang kita apapun nggak penting. Begitu masuk di bisnis ini, startnya bareng, 0. Sama-sama belajar, nyontek. Lakukan dengan rendah hati, belajar mau diajar. Kalau Anda berani melakukan selama 2 tahun, Anda terpaksa deh. Terpaksa sukses. Itu yang jadi masalah. Sehingga saudara saya ini yang masa lalunya latar belakangnya udah, waduh, sudah nggak ada harapan dah. Kalau nggak ketemu TNC, sudah nggak akan ada harapan. Gimana caranya menjadi pengusaha? Kalau menjadi pengusaha harus bikin kantor sendiri, harus rekrut karyawan sendiri, harus nyediain modalnya sendiri. Gimana caranya? Nggak ada caranya. Tetapi di TNC, saudara saya ini melihat, waduh ini bisnisnya. Caranya diajarin, nggak pakai modal, terus dibimbing terus. Step by stepnya jelas, peringkat nggak bisa turun, akumulasi tanpa batas waktu, terpaksa sukses. Akhirnya apa saudara? Akhirnya saudara saya ini, ponakan saya dan adik ipar saya ini, begitu menjalankan bisnis ini, begitu udah datang ke pertemuannya, begitu mengerti bisnis ini, begitu mulai menjalankan, dia sembuh. Dia berhenti dari kebiasaan buruknya. Dia berubah. Dulu jangankan pakai jas, mandi aja udah males. Loh sungguh, saya perlu jujur kepada saudara karena saya ingin mengatakan sesuatu hal yang kebenaran. Hari ini saudara saya ini kalau berdiri di depan menyebutkan nama saya ini, sponsor saya ini, dream saya ini. Di Bali sering mami saya datang ke pertemuan seperti ini dan duduk di kursi sini. Dan mami saya pada saat adik ponakan saya tadi berdiri di depan mengatakan hal itu, mami saya menangis. Karena apa? Adik ponakan saya ini selama berpuluh-puluh tahun membuat mata mami saya setiap hari mengucurkan air mata. Karena apa? Setiap hari minta duit hanya untuk dipakai beli narkoba. Bayangkan, kalau minta duit dipakai beli nasi goreng, nggak apa-apa ya. Tapi kalau orang tua namanya mami minta uang dipakai beli racun, bagaimana perasaan Anda? Kalau nggak dikasih maksa, ayo gimana? Terpaksa nangis hari demi hari. Dan hari ini mami saya melihat saudara saya, ponakan saya yang luar biasa ini hari ini. Saya hari ini kagum kepada ponakan saya ini karena apa? Dia berani membayar harganya untuk meninggalkan zona kenyamanan. Kenapa saya katakan berani meninggalkan zona kenyamanan? Nyaman saudara. Orang main putau itu pasti nyaman. Buktinya sulit berhenti kok. Pasti enak sekali, betul nggak? Nah, saudara saya ini berani meninggalkan hal itu demi dreamnya, dan dia berani bayar harga. Hari ini dia presentasi terus
kesana kesini, datang ke setiap pertemuan dengan pakai jas dan sebagainya. Tepuk tangan untuk saudara-saudara saya yang seperti itu. Saudara, saya akan kagum kepada anda-anda yang memiliki masa lalu yang kelam, tetapi anda berani secara drastis, secara ekstrim untuk merubah hidup anda. Siapa lagi yang merubah hidup kita kalau bukan diri kita sendiri? Itu pertanyaannya. Kita sukses ditentukan oleh diri kita, bukan ditentukan oleh orang lain. Hari ini saudara saya yang masa lalunya seperti itu aja bisa. Apalagi anda yang masa lalu anda tinggal di keluarga yang harmonis, anda tinggal di keluarga yang home sweet home, anda yang berpendidikan, anda yang tidak salah langkah, anda yang tidak salah pergaulan. Saya yakin anda harusnya jauh lebih bisa. Saudara, saya dari dulu emang hobinya jalan-jalan sama keluarga. Jalan-jalannya biasanya gini. Saya bermobil dari Bali, 9 mobil, 8 mobil, sekeluarga. Saudara kandung saya, semua ikut. Saya dilahirkan dari 10 saudara, saya nomor 8. Jadi kalau anda ada yang 10 saudara kandungnya, anda kayaknya berbakat ya jadi Bronze Lion. Hobi saya jalan-jalan dari Bali ke Jakarta, ke Bandung, ke Jogja gitu ya. Pokoknya tamasya sama saudara-saudara saya. Dalam 1 tahun sekali. Pernah 1 kali kami meninggalkan Pulau Bali itu selama hampir 17 hari. Ya tinggalin usaha, udah tinggalin kerjaan, tinggalin yang karyawan izin. Oh hebat kan? Izin. Harus berani. Nah terus hobinya udah seperti itu. Cuman gak pernah keluar pulau. Kalau gak Bali ya Jawa, cuman itu tok. Tetapi dengan bisnis TNC ini, saya bersama kakak saya, mami saya bisa keluar negeri bareng-bareng ke Malaysia saat itu. Acara TNC. Kemudian dream saya ke depan apa? Saya sadar bahwa saya sebagai pengusaha konvensional terbatas, saudara. Saya sudah merasakan sendiri. Punya bengkel 1 hasilnya masih kurang. Pengen lebih, buka bengkel lagi 1. Bengkel pertama belum lunas hutangnya, udah ngutang lagi untuk bengkel kedua. Sampai ke 3 bengkel, terjebak saya. Waduh, udah punya 3 bengkel baru pusing. Waduh, repot nih. Cuman sudah terlanjur, dan udah terlanjur tuh nggak bisa langsung ditutup, langsung dikeluarin, pulangin semua karyawan, nggak bisa, saudara. Pengusaha konvensional tuh udah terlanjur tanam modal, ya gimana mau mundur? Nggak bisa. Udah kepalang basah, nyebur gitu. Itu yang jadi masalah. Nah, dream saya pengen lebih dari itu. Saya ini pengen punya uang, bebas waktu, bebas pikiran. Yang jadi masalah, selama ini usaha konvensional saya telah membuktikan. Saya hari ini menjadi pengusaha, punya 3 usaha. Usaha bengkel sudah saya rintis 15 tahun. Usaha properti sudah saya jalankan 6 tahun. Pengusaha TNC saya jalankan dalam tempo 2 tahun. Usaha bengkel saya modalnya ratusan juta, modal propertinya miliaran. Modal di TNC nggak pakai modal. Nah pertanyaannya, begitu saya baca bukunya Robert Kiyosaki baru saya sadar. Saya baca buku Cash Flow Quadrant, Z for That, Business School, baru saya sadar. Waduh iya. Oh yang membedakan orang kuadran kanan dan kiri itu di sana tuh. Hari ini saudara, lucu ini, dari 3 jenis usaha saya ini coba tolong dibandingkan ya. Lucu. Yang 1 modalnya ratusan juta udah saya jalankan selama 15 tahun. Yang 1 miliaran modalnya sudah saya jalankan 6 tahun. TNC-nya tanpa modal 2 tahun. Sekarang seandainya saya bersama keluarga saya komitmen tinggalkan ke 3 jenis usaha ini. Tinggalkan selama setahun. Nggak boleh nelpon terhadap ke 3 usaha ini. Nggak boleh dijalankan. Titik. Pokoknya nggak boleh menjalankan bisnis dari ke 3 perusahaan tersebut. Saya tinggalkan, naik ke atas gunung. 1 tahun kemudian baru saya turun. Saya lihat dari ke 3 jenis usaha saya ini, dua-duanya problem. Usaha bengkel saya problem, usaha properti saya problem. Karena apa? Sistemnya tidak bagus pertama ya. Terus sebagian besar mesinnya masih saya. Segala yang memutuskan masih saya. Hanya TNC-nya tok yang pasti rekeningnya datang duit. Yang lainnya no. Artinya apa? Artinya usaha konvensional saudara-saudara, kalau kita nggak sampai ke taraf go public, sudah dah, lupakan. Sejarah terulang. Generasi pertama membangun, membesarkan. Generasi kedua menikmati, syukur masih bisa menikmati. Generasi ketiga nutup. Di usaha konvensional saudara-saudara berlaku marketing plan, peringkat bisa turun. Itu yang jadi masalah. Jeleknya di sana dah. Jeleknya di sana udah modalnya besar, caranya sulit, peringkatnya bisa turun. Kemarin konglomerat, hari ini di penjara, jadi orang paling melarat. Loh, kok lucu? 30 tahun jadi pengusaha mati-matian kok
ternyata di penjara juga. Kemudian di bisnis ini saudara-saudara, kalau saya ilustrasikan ini. Di luar untuk menjadi pengusaha konvensional sukses itu ibaratnya kita ini mau mendaki puncak gunung, tetapi kita melihat di depan ini hutan belantara. Kita harus membabat hutannya sendiri, mencari jalan untuk sampai tiba di puncak. 1001 orang yang hanya bisa tiba di puncak. Artinya apa? Sulitnya bukan main. Karena nggak ada pemandunya, nggak ada guide-nya. Cari sendiri jalan menuju puncak gunung tersebut. Tetapi di bisnis ini aneh. Puncak gunungnya sama, tetapi beda. Ada jalannya. Jalannya yang menyediakan Unicorn ini. Unicorn nyiapin jalannya bagaimana caranya tiba di puncak gunung. Unicorn menyiapkan pos-pos di depan, pemandu-pemandu, guide-guide, upline-upline kita, sponsor kita, yang on system adalah guru-guru kita, mentor-mentor kita yang akan ngajarin kita bagaimana caranya kita bisa tiba di puncak. Pertanyaannya di sini, di BC sini, seperti yang para leader Anda tadi sampaikan di depan, bukan apakah saya bisa tiba di puncak, bukan. Pertanyaannya mau nggak tiba di puncak? Kalau jawabannya Anda mau, siapapun Anda nggak mau tahu. Nggak mau tahu, latar belakang apapun nggak mau tahu. Orang tidak dipakai latar belakang. Latar belakang masa depan nggak ada hubungannya. Terputusnya apa? Di masa kini. Terputus. Dan masa kini kita bisa ambil keputusan. Kita ambil komitmen, kita mau melakukan apa? Kita mau komitmen apa? Kita mau kerja keras nggak 2 tahun ke depan? Kalau kita mau kerja keras, DMB itu pasti di tangan. Itu pasti di tangan, caranya diajarin kok. Sekarang di bisnis ini kalau saya ilustrasikan dengan olahraga juga berbeda, saudara. Kalau pengusaha di konvensional di luar untuk menjadi sukses itu ibaratnya sebuah perlombaan lari. Perlombaan lari maraton. Lari maraton, pelarinya harus betul-betul nih, jantungnya kuat, paru-parunya kuat, stamina kuat, fisik kuat. Betul nggak? Menempuh jarak 100 kilo, orang tersebut harus betul-betul full power, stamina, fisik dan sebagainya. Hanya sedikit orang yang bisa tiba di 100 km lari maraton. Tetapi kalau di bisnis network marketing TNC ini saya ilustrasikan bukan lari maraton. Jarak tempuhnya sama atau bahkan lebih 100 kilo. Tetapi kita ini melakukan lari apa? Lari estafet. Pada saat baru bergabung kita sendirian. Tetapi karena ini saya tahu ini lari estafet, saya harus mencari mitra kerja sebanyak-banyaknya. Pada saat saya mendapatkan 10 orang yang mau sama-sama berlari, berarti 100 tadi dibagi 10. Masing-masing orang hanya lari 10 meter. Betul nggak? Baru 10 orang. Kalau saya presentasi terus dapat akhirnya 20 orang. Nah, dibagi 100 meter dibagi 20. Masing-masing orang tinggal lari 5 meter. Betul nggak? Kalau Anda lakukan terus akhirnya Anda dapat 100 orang. Masing-masing orang tinggal lari 1 meter. Betul ya? Kalau Anda dapat 1000 orang, wah 100 dibagi 1000. Anda diam di tempat tahu-tahu udah nyampe. Ya itu namanya passive income, saudara. Nggak ngapain dapat duit. Sekarang pertanyaannya, Anda bisa memilih. Anda mau mendaki gunung yang di depannya hanya hutan belantara, nggak ada jalannya, nggak ada penunjuknya, nggak ada guide-nya. Atau Anda pilih gunung yang sudah ada jalannya, ada pemandunya, ada guide-nya. Atau Anda pilih lari maraton sendirian 100 kilo. Atau Anda pilih lari estafet. Pilihan ada di tangan Anda, bukan di tangan tetangga Anda, bukan di tangannya orang tua Anda, bukan di tangannya pacar Anda, bukan di tangan sahabat Anda. Bukan, pilihan ada di tangan kita masing-masing. Pada malam hari ini saudara, saya ingin merenungkan. Saya ingin mengajak Anda untuk merenung. Saudara, pada malam hari ini saya ingin kita bersama merenungkan satu hal. Sebenarnya pada saat kita dilahirkan ke dunia, Tuhan telah memberikan kepada kita satu kehidupan, satu buku kehidupan. Di mana saat itu Tuhan berkata kepada masing-masing kita, hai anakku, hari ini engkau terlahir, hari ini engkau membawa satu buku kehidupan. Di mana buku kehidupan ini berhak engkau tulisi apa aja tentang keinginan kehidupanmu ke depan, ingin menjadi seperti apa, impian-impianmu ingin menjadi seperti apa, tuliskan. Dan kalau kamu berani menuliskan, dan kalau kamu doakan dan kamu berani bekerja keras untuk apa yang kamu tuliskan, kamu akan mendapatkan apa yang kamu harapkan. Tuhan sudah berjanji seperti itu. Tuhan sudah mengatakan itu kepada setiap kita yang hadir ke dunia ini. Tetapi saudara-saudara, tetap saja walaupun Tuhan sudah berkata seperti itu, ada sebagian orang yang menulis buku kehidupannya dengan banyak hal. Aku ingin 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan memiliki rumah impian.
Aku ingin orang tuaku nanti 2 tahun ke depan ingin tak ajak jalan-jalan ke luar negeri bersama saya. Saya ingin berbagi berkat bagi sesama. Saya ingin hidup saya yang sekali ini bukan hanya hidup saya untuk diri saya sendiri, hidup yang egois. Saya harus memikirkan kehidupan keluarga saya, saudara saya, teman-teman saya, lingkungan-lingkungan saya, tetangga-tetangga saya. Saya harus memiliki kehidupan bisa membangun tempat ibadah. Saya ingin berperan bagi sesama, membantu panti asuhan, panti jompo, anak-anak terlantar dan sebagainya. Buku kehidupannya ditulisi dengan banyak hal yang indah-indah, dengan banyak hal kehidupan yang berkualitas. Itu sebagian orang yang nomor 1. Tetapi saudara, ada juga yang nomor 2. Sebagian orang menulis di buku kehidupannya hanya sedikit hal. Orang tersebut cukup puas dengan apa yang dia peroleh saat ini. Saya sudah cukup puas dengan gaji 500 ribu. Dengan 1 orang istri, 1 orang anak, saya akan cukup-cukupkan. Kalau seandainya susu anak saya lebih penting dibanding nasi yang saya makan, saya akan berkorban demi anak kecil saya. Untuk saya kurangi jatah makan saya, supaya anak saya bisa minum susu dengan teratur. Saya akan berbahagia dengan penghasilan yang seperti ini. Toh saya hanya memikirkan saya, istri dan anak saya. Orang yang kedua hanya menuliskan impian-impian kecil, kepuasan-kepuasan yang sedemikian saja, yang tidak bermanfaat bagi orang lain. Tetapi orang ketiga ini lebih parah. Dia menyerahkan buku kehidupannya kepada orang lain. Tolong sahabatku, tolong temanku, tolong tetanggaku, aku punya buku kehidupan. Tolong kamu tulisi dah. Apa aja cocoknya bagi saya ini kira-kira apa. Sehingga temannya, sahabatnya, tetangganya mengatakan, karena latar belakangmu adalah sebagai seorang yang dilahirkan di sebuah desa, hanya anak orang biasa, anak orang kampung, kehidupanmu tidak terlalu enak, kehidupanmu tak lihat susah, ya kamu cocoknya jadi orang susah, cocoknya jadi orang miskin, cocoknya jadi orang melarat, tidak pantas kamu hidup berkualitas. Saudara, pada malam hari ini saya mau mengajak Anda semua untuk merenungkan. Kita ingin menjadi orang yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, itu pilihan kita. Karena masing-masing kita sudah diberikan hak oleh Tuhan untuk menulis buku kehidupan kita masing-masing. Dan kemudian kalau kita mau melakukan bisnis ini, inilah kendaraan yang tercepat. Di mana kendaraan tanpa modal, kita sudah menjadi pengusaha internasional. Kemudian caranya menjadi sukses pun sudah diajarin oleh unicorn. Yang jadi pertanyaan adalah sekarang bukan keadaannya yang salah. Saya anak siapa? Kamu anak siapa? Kamu latar belakangnya gimana? Kamu latar belakangnya gimana? Bukan itu. Pertanyaannya adalah keputusan kita hari ini. Apakah kita berani hari ini memutuskan malam hari ini juga untuk melakukan sesuatu yang berbeda? Di mana? Pada malam hari ini ada satu bisnis yang bisa dijalankan di waktu luang kita. Bukan harus meninggalkan pekerjaan lama kita. Tetapi pertanyaan yang bisa sukses bukanlah orang yang banyak memiliki waktu. Bukan orang yang gak ada kerjaan yang bisa sukses di bisnis ini. Yang bisa sukses di bisnis ini saya sudah banyak melihat. Hanyalah orang yang fokus di mana waktu luangnya mereka bisa jalankan bisnis ini. Karena ada support system. Support system inilah yang membuat kita bisa menjalankan bisnis ini dengan fleksibel. Di waktu yang di mana aja dan tempat di mana aja. Bukti sudah kita lihat. TNC bukan memberi janji saudara, tetapi TNC telah memberikan bukti. Kalau kita berani pada malam hari ini mengambil keputusan, kita berani tuliskan di buku kehidupan saya, saya ingin memiliki kehidupan seperti orang di kelompok yang pertama tadi. Saya ingin memiliki kehidupan yang berkualitas, berguna bagi orang tua, saudara, bangsa dan negara. Saya ingin menjadi pahlawan-pahlawan bagi keluarga saya. Kalau kita berani memilih itu, Anda tepat. Anda telah bertemu dengan kendaraan raksasa, super cepat, kendaraan dunia. Kendaraan yang akan mengantarkan Anda tiba di mana Anda akan memiliki penghasilan tanpa batas. Unicorn akan membantu Anda mengajarkan bagaimana caranya sukses. Kalau caranya sukses saja udah diajarin, pertanyaannya tinggal kitanya berani apa enggak menuliskan di buku kehidupan kita, saya harus mencapai apa yang saya inginkan. Kalau kita berani hari ini memutuskan itu, 2 tahun ke depan saudara, panggung ini penuh dengan anda yang giliran mendapatkan BMW. Oke saudara, demikian dari saya. Sukses untuk Anda. Selamat malam.